Kalung ini kan yang mau kamu kasihin ke aku. Sekarang aku mau kamu yang pakein sendiri ke aku. Dengan senang hati. Kamu makin cantik kalau pakai kalung ini. Berarti kalau gitu kita resmi jadian kan? Nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Aku nggak tahu, aku maluan. Yasmin? Halo Mbak Lisa. Kok Yasmin bisa ngangkat telepon sih? Berapa kali sama kamu? Nggak tahu, dia cuma nanya aku di mana, terus aku sehat apa enggak. Kok dia tumben-tumbenan yang begituan? Nggak ngerti juga aku sayang. Apa? Aku nggak salah dengar. Kamu bersama manggil aku apa? Sayang. Mentang-mentang baru jadian nih. Dok, aku manggil dok sayang. Dok, aku manggil dok nggak pakai sayang. Dok. Ah, jangan bohong. Aku dengar kok. Tuh kan, kamu nelfon aku, pasti kamu udah kangen ya. Hai sayang. Sayang. Nih, kamu lihat dulu. Aku udah nyampe apartemen Dirga ya. Oke? Hai Yasmin. Halo Dirga. Sayang, aku masih kangen tahu. Baru aja ketemu. Habis itu sekarang udah nggak ketemu lagi. Kemarin-kemarin kan kamu ngilang, nggak ada kabar. Iya sayang, aku juga masih kangen sama kamu. Duh, remote AC mana sih? Udah ada gua kepanasan nih, lu ngeliat gak remote AC di mana? Sakit lu ya, orang dingin begini kok lu panasan sih? Gua panas nih tiba-tiba nih. Tuh. Oh, lu kepanasan lihat orang pacaran. Sombong lu. Kayaknya udah ada taksinya deh. Aku langsung siap-siap dulu ya. Oh iya. Ini ya dibawa juga semua. Itu buat Mbak Dia. Oh, juga kenyang sih tapi ya udah deh. Nanti habis. Mbak Dia, aku jalan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Good morning. Good morning sayang. Udah sayang-sayang aja, kamu udah ngegombal. Belajar dari mana? Belajar dari Dirga. Oh iya. Pilih yang mana? Kiri apa kanan? Mau dua-duanya. Boleh deh kalau untuk kamu. Oh, cantik banget bunganya. Cantikan kamu sayang. Wah. Kamu udah sarapan belum? Aku belum sempat sarapan sayang. Ini aku udah bawain sih. Makanan buat kamu. Oh ya? Tapi kan kalau aku makan sekarang bisa-bisa kamu telat ke kantor. Iya, kan bisa kamu nyetir, aku yang suapin. Iya, ide bagus. Yasmin, aku benar-benar senang. Walaupun kita ketemunya kucing-kucingan seperti ini, tapi buat aku ini lebih dari cukup. Gak apa-apa dok, at least kan ada kemajuan kan daripada kita cuma temen doang terus di PHP-in, digantungin. Kalau sekarang kan ya
pacaran tapi kan backstreet. Tapi seru kan dok? Kok kamu masih manggil Dok aja sih? Terus manggil apa? Kayaknya kita harus punya panggilan khusus gitu deh. Tapi apa ya? Oh, kayak orang-orang berarti ya. Ayah bunda. Hah? Ayah bunda, honey, my love, bebe, baby, ayang, ayang Romeo, Ayang Romeo. Aro. Aro dong jadinya. Iya tuh berarti nggak ada yang tahu. Kalau gitu aku manggilnya kamu Ayas dong. Ayang Yasmin. Nih, kamu mau aku ada bawa nasi goreng sama mau sandwich. Mau sandwich dulu? Apa aja? Sayang tapi aku sambil jalan aja ya. Ayo. Takutnya nanti kamu telat. Boleh. Hati-hati bawanya. Bentar aku belum pakai seatbelt. Bentar, pasangin sayang. Oke. Ready? Ready? Kenapa lu? Minta ketemu sama gue? Gini, gue tahu kalau lo sniper profesional. Jadi gue mau cari tahu soal info sniper yang udah nembak sahabat gue, Romeo. Apa lo tahu soal itu? Atau lo pernah dengar seorang sniper yang dapat job untuk nembak teman gue? Gue paham kok, lo gak usah khawatir. Gue akan bayar mahal untuk info yang akan lo kasih ke gue. Oke. Kalau gitu, gue akan cari tahu. Karena orang-orang profesi kayak gue, sniper itu gak banyak. Gue paham. Ini DP buat lo. Sisanya akan gue bayar setelah tugas lo beres. Oke. Gue akan kasih tahu semua info ke lo nanti. Oke, gue tunggu secepatnya. Ya, udah sampai lagi. Ini aku turun dulu ya. Bentar. 5 detik. Kasih aku 5 detik lagi. Aku masih pengen pandangin kamu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah habis. Udah habis waktunya. Ya. Udah aku turun. Mulai sekarang kalau kita berpisah, kita harus ngelakuin ini dulu. Oke? Oke. Tapi janji ya jangan kemana-mana. Aku janji sama kamu. Aku gak akan bikin kamu nangis, aku gak akan bikin kamu sedih lagi. Bye sayang. Bye. Kenapa sayang? Ada yang ketinggalan? Ada. Hati aku. Dasar kamu. Pokoknya ya, kamu harus hati-hati sekarang. Kamu jangan bikin aku cemas lagi. Aku nggak mau. Aku capek nangisinnya.
Kan tadi aku udah janji sama kamu. Aku nggak bakal bikin kamu menangis, aku nggak bakalan bikin kamu sedih. Kamu tenang aja ya. Bener ya, janji ya. Ya udah kalau gitu aku masuk. Nanti kamu kabarin. Iya, kamu juga hati-hati. Kalau kamu ada di sekitar keluarga Cakradinata. Siap sayang. Bye sayang. Yasmin, kamu ngapain di sini? Ini Pak, tadi saya lagi ngobrol sama supir taksinya minta ada kembaliannya, tapi ternyata dia uangnya nggak ada. Ya udah saya kasih aja. Oh, kirain ada apaan? Pak Rangga ngapain? Oh, tadi kebetulan lagi jalan, terus nggak sengaja ngeliat kamu dari sini. Ya udah, saya samperin. Oh ya, ada yang mau saya bahas di ruangan saya. Kita bahas soal proyek Taman Kota ya. Pak Rangga mau ngomongin apa ya? Kenapa perasaan aku nggak enak gini? Yuk. Silakan kamu duduk. Ada apa ya Pak? Saya mau ngasih tahu ke kamu. Alicia, dia sakit dan jadi selama beberapa hari ke depan dia nggak akan datang ke kantor. Apa sakitnya ada kaitannya sama obat-obat terlarang itu ya? Emang Mbak Lisa sakit? Sakit apa ya? Saya belum tahu sih, soalnya siang ini baru mau dibawa ke rumah sakit sama Bu Ajeng. Semoga cepat sembuh ya. Ya, amin. Jadi Bu Ajeng memutuskan akan memindah tugaskan kamu ke divisi pemasaran, di mana di situ saya yang pimpin. Saya pindah divisi lagi. Ya. Dan ini surat mutasinya, silakan kamu baca. Ya, saya ikut instruksi Bu Ajeng aja, Pak. Langkah pertama berjalan mulus. Yaudah, silakan kamu tanda tangan dulu. Udah, Pak. Apa sebenarnya yang direncanain sama Pak Rangga ya? Kenapa aku tiba-tiba dimutasi dan pindah ke departemennya Pak Rangga? Sudah saya tanda tangan ya, Pak. Ya, makasih Yasmin. Mungkin dengan aku pindah divisi, aku bisa dapetin petunjuk baru tentang penyelidikanku terhadap Cakradinata. Aku juga bisa cari tahu Pak Rangga beneran terlibat dalam kecelakaan Romeo atau enggak. Permisi Pak Rangga, pesanannya sudah datang Pak. Oh, sudah datang ya, makasih ya. Yaudah Yasmin, karena kamu sudah bareng dengan saya menjadi satu tim, saya ada sesuatu buat kamu. Apa ya? Kamu ikut aja. Yuk. Ini Pak. Ya, makasih ya. Yasmin, ini hadiah buat kamu.
buat saya. Iya, saya kan pernah janji kalau proyek Taman Kota itu berhasil, akan ada hadiah buat kamu. Dan kebetulan kamu memang ada andil di sana. Jadi ini adalah hadiah buat kamu. Tapi menurut saya ini berlebihan, Pak. Menurut saya ini nggak berlebihan kok, tapi ini pantas buat kamu. Karena jujur ini bukan pemberian pribadi dari saya, tapi ini dari kantor. Kantor sangat mengapresiasi kerja keras dan juga dedikasi kamu selama kerja di sini. Ya tapi menurut saya ini berlebihan, Pak. Jadi saya nggak bisa terima. Saya permisi, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Ternyata Yasmin masih teguh pada pendiriannya. Dan dia tidak mudah luluh dan juga silau sama hadiah mewah seperti ini. Nah, orderan selesai. Yasmin pasti suka. Pas banget Yasmin nelfon. Tahu aja gue lagi kangen. Halo sayang. Hai, kamu lagi sibuk nggak? Enggak, aku lagi santai. Kebetulan aku lagi nungguin telepon dari kamu. Oh iya, maafin aku ya. Tadi aku pergi gitu aja soalnya aku takut kalau Mas Rangga tahu aku masih hidup. Gak apa-apa, aku ngerti kok kalau kamu sempat menghindar kayak tadi. Oh iya, aku mau ngasih tahu Bu Ajeng udah mutasiin aku dan aku pindah ke timnya Pak Rangga. Dimutasi ke timnya Mas Rangga. Iya. Terus gimana, kamu tolak? Ya kalau misalkan perintah dari Bu Ajeng, ya aku nggak bisa nolak ya. Terus aku tadi juga langsung dikasih hadiah sama Pak Rangga. Hah? Hadiah apaan? Aku dikasih mobil, bagus deh. Ah, Mas Rangga keterlaluan deh. Terus gimana, kamu terima hadiahnya? Mobilnya terlalu bagus sih untuk ditolak. Yasmin, aku bisa ngasih kamu 10 mobil kalaupun kamu mau. 10 kali lipat lebih bagus. Kamu terima nggak sih? Yasmin, kamu harus percaya sama aku. Itu cuma modusnya Mas Rangga. Kayaknya sih tulus ya. Ah, terserah kamu deh. Kenapa? Cemburu ya? Enggak, aku nggak cemburu. Masa sih? Kelihatannya kayak cemburu banget. Tapi aku senang sih kalau kamu cemburu. Berarti tandanya kamu sayang banget dong sama aku. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak cemburu. Bener ya kamu gak cemburu, yaudah kalau gitu aku terima aja kali, mobilnya lumayan kan. Ya nggak gitu maksudnya. Udah pokoknya kamu jangan dekat-dekat Mas Rangga deh. Udah, kamu tenang aja. Enggak kok. Aku setia. Ya walaupun aku bukan Juliet, tapi kan aku cinta matinya sama Romeo. Ah, kamu serem banget ya kamu ngisengin aku. Ya pasti aku tetap masuk ke timnya Pak Rangga. Sekalian aku kan juga bisa menyelidiki apakah Pak Rangga itu ada kaitannya tentang kejadian kemarin soal kamu. Iya sih, kamu ada benernya juga. Cuman kan tetap aja ya aku khawatir. Aku takut kamu kenapa-napa. Udah, kamu percaya aja sama aku. Kayak aku percaya sama kamu ya. Misi Mbak, Iya. ini ada pesanan. Atas nama siapa, Mas? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin. Mbak Yasmin, Mbak ada kurir yang nyariin. Mbak Yasmin ya? Iya. Ini ada kiriman buat Mbak. Dari siapa ya? Tadi sih cuman bilang dari Romin. Makasih ya. Sama-sama Mbak. For you, Ayasku. Kopi dan makanan ini mungkin bisa dingin, tapi cintaku padamu akan selalu hangat. Kamu adalah alasan aku bisa bahagia setiap detiknya.
Ada update apa soal Romeo? Mohon maaf, belum ada, Pak. Kenapa semua jadi sekacau ini? Rangga nggak bisa diandelin. Sekarang Alisa malah terjebak narkoba. Sementara aku sama Ajeng semakin nggak sejalan. Cuma Romeo harapanku satu-satunya untuk meneruskan semua yang udah aku rintis sejauh ini. Gini aja. Sekarang kamu buat sayembara aja. Sayembara gimana maksudnya, Bapak? Nanti di sayembara itu, kamu suruh orang cari info. Siapapun yang dapat info soal Romeo atau bahkan bisa bawa dia pulang, kita siapin dia uang 1 miliar. 1 miliar, Pak. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Gak salah, Pak. Ngapain bikin sayembara seperti itu, Pak? Hadiahnya 1 M lagi. Yang di pikiran aku sekarang, aku cuma ingin Romeo ditemukan. Karena cuma Romeo yang bisa aku andalkan selama ini. Papa harus inget, Pak. Papa punya anak kandung tuh 2. Ya, Pak ya? Ada 2. Lagi pula Rangga bisa kok diandelin. Aku tahu. Tapi setelah Rangga ngecewain aku selama ini. Dan juga sekarang Alisa terlibat narkoba. Nggak bisa. Aku cuma ngandelin Romeo itu harapanku satu-satunya. Jadi sekarang ini aku cuma ingin Romeo ditemukan. Titik. Tapi, Pak, selalu saja mengambil keputusan sendiri. Serasa di dunia cuma dia doang. Papa benar-benar keterlaluan. Sampai segitunya dia belain Romeo. Tapi Romeo sampai detik ini belum juga ditemuin. Sebenarnya kemana dia? Kenapa sama sekali nggak ada jejak? Apa benar Mama nggak ada sangkut pautnya dengan menghilangnya Romeo? Silakan Mbak. Ini meja kerja Mbak Yasmin udah aku rapihin sesuai perintah Parangga. Ternyata Parangga benar-benar serius dalam pekerjaannya. Atau emang ini cara Parangga bisa deketin aku ya? Karena dia pikir Dr. Romeo sekarang udah nggak ada. Mbak Yasmin? Kok bengong? Kenapa Mbak? Oh nggak apa-apa, mejanya bagus. Iya Mbak. Oh ya, 3 hari yang lalu Pak Rangga kemana? Oh Pak Rangga udah semingguan ini ada di kantor sih Mbak. Emang kenapa ya Mbak? Oh nggak apa-apa, cuma nanya aja. Jadi saat aku sama Aro Paralayang, Pak Rangga ada di kantor. Tapi aku akan tetap menyelidikin dia. Oh iya, soal mobil tadi kenapa ditolak Mbak? Padahal sayang banget hadiah dari Pak Rangga. Gimana ya, saya nggak enak aja sih kalau menerima hadiah dari Pak Rangga. Sepertinya itu juga hadiah mahal sekali. Saya nggak mau juga nanti kalau anak-anak kantor tahu, nanti iri, jadi bahan omongan, saya nanti kerjanya nggak nyaman. Ini kesempatan bagus. Aku bisa luasa nyari tahu soal kematian ayah sama ibu aku karena sekarang Pak Rangga adalah atasanku. Mbak Yasmin, kayaknya Pak Rangga tuh perhatian banget deh sama Mbak Yasmin. Jangan-jangan Pak Rangga suka sama Mbak Yasmin. Kamu ini bisa aja enggak kok enggak. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya Mbak. Ya. Ya kalau misalkan perintah dari Bu Ajeng, ya aku nggak bisa nolak ya. Terus aku tadi juga langsung dikasih hadiah sama Pak Rangga. Hadiah apaan? Aku dikasih mobil, bagus deh. Mas Rangga bener-bener ya. Dia manfaatin situasi pas gue lagi nggak ada. Dia pasti mau dapetin hati Yasmin. Tapi untungnya Yasmin adalah tipe orang yang setia. Dia nggak silau sama harta. Gue bersyukur Yasmin udah milih gue.
sekarang gue yakin Yasmin pasti akan jaga perasaan dia buat gue. Ya gak? Yasmin, kira-kira kamu butuh apa ya yang bisa bikin kamu nyaman kerja di sini? Ini udah cukup kok udah ya. Oke kok Pak, terima kasih banyak. Oh, ya udah nggak apa-apa, saya cuma mau nanya aja sih. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu kabarin saya ya, atau ke Ririn juga nggak apa-apa. Baik Pak. Ya udah, kamu lanjut lagi kerjanya. Mana orangnya gak? Katanya sih sebentar lagi sampai. Tapi kok belum datang juga ya? Lama banget. Jadi kan? Sorry bro, batal lagi. Gak apa-apa. Gimana? Lu udah dapat info soal sniper itu? Oh iya. Orang ini namanya Benny. Dia salah satu sniper profesional dan juga dikenal sebagai pembunuh bayaran. Motivasi Benny ini hanyalah uang. Jadi siapapun targetnya, asal harganya cocok, pasti dia akan lakuin. Dan gue yakin orang ini pasti lo cari. Jadi dia yang udah nembak Romeo. Iya bro, menurut informasi yang gue dapat sih seperti itu. Karena si Benny ini baru aja dapat job dari seseorang yang sangat misterius. Dan targetnya adalah anak konglomerat Jakarta. Dan menurut gua Benny ini ada hubungannya dengan hilangnya Romeo Algibran, salah satu anaknya Baskara Cakradinata. Terus lu udah tahu siapa orang yang udah nyuruh sniper itu? Sorry bro, informasi yang gue dapat soal Benny hanya ini. Kira-kira lu tahu di mana dia sekarang? Kalau kalian mau ke sana, gua ada alamatnya. Kenapa sampai hari ini Yasmin belum ngasih jawaban ke aku? Apa dia lupa kalau aku masih nungguin jawaban cinta dari dia? Saya minta maaf Pak Rangga. Saya nggak bisa jawab sekarang. Saya tetap menunggu jawaban dari kamu ya. Sejak aku ngungkapin perasaan aku ke Yasmin, hubungan aku sama Yasmin belum ada perkembangan sampai saat ini. Kalau kayak gini terus, kapan aku bisa dapetin Yasmin? Kenapa semenjak Romeo menghilang, Yasmin justru semakin susah untuk dideketin? Apa mungkin Yasmin punya perasaan ke Romeo? Permisi Pak Rangga. Kliennya sudah menunggu di ruang meeting. Yaudah, kalau gitu saya segera ke sana ya. Baik, kalau gitu saya duluan ya Pak. Ya. Yasmin, saya tinggal ke ruang meeting dulu ya, soalnya udah ditunggu sama klien. Baik Pak. Yaudah, kamu yang semangat ya kerjanya. Ini satu-satunya kesempatan aku untuk mastiin apa benar Pak Rangga terlibat dalam kasus penembakan Romeo.
Oh, jadi selama ini lo bersembunyi di sini. Berani-beraninya manusia gagal seperti lo ngancam-ngancam gue. Sekarang, tamat riwayat lo. Kayaknya aku harus buka nih semua chat-chatnya Parangga. Mungkin aja ada hal yang mencurigakan. Takut nanti dia terkait, Rata. Tapi kenapa sejauh ini chatnya biasa-biasa aja ya? Ya kebanyakan cuma ngomongin masalah kerjaan sama klien doang. Apa Parangga memang gak terlibat ya? Aku coba cari lagi deh. Iya, pasti Pak. Pasti akan saya kabarin perkembangannya. Oke Pak, ya, terima kasih Pak. Yasmin? Kamu ngapain di sini? Ini Pak, saya mau ngasih file yang Bapak minta, cuma jatuh, nggak sengaja. Gak apa-apa, gak apa. It's okay. Maaf banget ya Pak ya. Nggak apa-apa. Maaf. Ya udah kalau gitu Pak, saya permisi. Oh iya ya. Hampir aja ketahuan sama Parangga. Iya Mas, iya alamatnya udah sesuai titik ya. Ini saya nunggu depan rumah. Ini saatnya. Halo sayang, kamu udah sampai? Bucin. Sayang, kamu di mana? Aku udah sampai taman ini. Ini aku juga bentar lagi nyampe kok. Ya udah tungguin ya. Ya udah kalau gitu aku tungguin kamu di sini ya sayang ya. Iya sayang. Gak, gue minta turunin sini aja deh. Yasmin udah nyampe taman juga. Acie, gue ditinggal pacaran mulu sekarang. Iyalah emang lu jomblo. Ntar kalau udah selesai kabarin gue. Siap. Makasih bro. Sayang? Halo. Maaf ya kamu nunggu yang lama. Enggak, kok nggak apa-apa. Baru juga. Ini aku bawain kamu makanan kesukaan kamu, bakmi ayam. Aku juga bawain kamu ini, minuman kesukaan kamu.
Makasih sayang. Diminum dulu. Iya. Terima kasih. Aku lapar. Ini aku bukain buat kamu ya. Yaudah, kamu bukain buat aku bukain buat kamu. Oh ya, by the way, aku tadi ini ngeliat laptopnya Parangga. Terus aku coba lihat-lihat ada chatnya yang mencurigakan nggak di laptop itu. Tapi masih aman sih, nggak ada yang mencurigakan. Paling cuma chat-chat sama klien. Asmin, kamu kalau ketahuan bisa bahaya. Tapi Parangga nggak tahu kok. Ya tapi kan tetap aja kok khawatir. Udah, kamu tenang aja ya, aku nggak apa-apa. Oh iya, tadi aku sama Dirga juga sempat ketemu sama sniper yang ngasih tahu info soal sniper yang udah nembak aku. Dan habis ini aku sama Dirga mau ketemu sama dia. Kamu mau ketemu sama orang yang mau jahatin kamu? Emang kau pikir itu nggak berbahaya? Kalau kamu kenapa-napa gimana? Ya, kamu tenang aja. Aku sama Dirga pasti akan hati-hati kok. Ya, tapi kan tetap aja sayang, orang itu berbahaya. Aku udah janji sama kamu kan. Aku nggak bakal bikin kamu khawatir. Jadi kamu tenang aja ya. Kamu ini bikin bete aja. Karena aku panik tahu, aku khawatir. Kamu doain aja. Aku sama Dirga bisa berhasil nemuin orang itu. Oke? Sekarang kita makan dulu. Pelan-pelan dong makannya. Kamu nggak dikunyah sih makanannya, hah? Harus makan. Kenapa? Kamu aku suapin. Udah aku suapin ya. Ini. Pelan-pelan makannya. Pelan-pelan. Ntar keselak loh. Kamu mau disuapin juga? Boleh. Mau mie apa bakso? Baksonya aja deh. Minum. Aku nggak apa-apa kok. Kenapa? Kamu panik? Kamu seneng banget sih nyubit bibit aku. Ntar kalau merah-merah gimana pipi aku? Nggak apa-apa, kan aku yang cubit. Kalau yang lain nggak boleh. Awas aja kalau sampai orang lain yang nyubit. Oh gitu? Udah makan sendiri aja deh. Jadi keselak. Disuapin bakso gitu doang. Ngebekan deh. Kamu jadi kayak Cipmang? Ini mas, totalnya 55.000. Oh ya, sebentar. Uang kembalinya buat kamu aja. Makasih ya mas. Bos, Gimana? beres bos. Saya sudah ngelakuin sesuai yang bos minta. Yakin? Yakin bos, saya sudah ngeracunin makanan itu. Ini buat lo. Makasih bos. Kalau gitu saya pergi dulu. Ya.
Apa ya? Kok tenggorokan gue sakit ya? Jangan-jangan makanannya ada racunnya ya? Gue harus cari penangkal racunnya. Maaf Ayas, aku harus ninggalin kamu dulu untuk tahu siapa sebenarnya yang udah nembak aku. Ada orang nggak ya? Kenapa nggak dibukain ya? Dokter di mana ya? Kok dia belum ngasih kabar juga? Aku jadi khawatir sama dia. Takut dia kenapa-napa. Gak ada kunci. Coba lu masuk. Jangan. Kan gue mau ngecek keadaannya. Udah tujuh bibirnya. Berbusa. Maksud lu dia diracun? Ya mungkin dari makanan ini. Nggak tahu dia keracunan atau diracun. Itu udah handphone. Kayak kita harus ngecek HP-nya deh. Yes. Tadi dulu. Nih, kita harus pakai ini. Supaya nggak ninggalin sidik jari. Ya lo bener juga. Cek makanannya, gue cek HP-nya. Sebelum polisi datang, kita harus tahu nih isi HP ini. Kalau gue lihat dari situasinya, kemungkinan dia diracun sama orang yang udah nyuruh dia. Ini juga kalau gue lihat dari isi HP-nya, ada orang yang dia panggil bos. Tapi gue nggak tahu ini siapa. Coba telepon.